إياه نعبد وإليه نستعين. الصلاة والسلام على سيد الغر المحجلين إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد. Ketua dan seluruh jajaran pengurus Sahabat Quran, Ustadz Makmuri dan seluruh asatidz ustadzat yang lain, hafidzakumullah, Bapak Ibu dan jamaah seluruh peserta Sahabat Quran, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita keberkahan hidup, keberkahan rezeki, keberkahan keluarga, dan mudah-mudahan seluruh aktivitas hidup kita bernilai ibadah yang bisa memperberat timbangan amal baik kita di hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan kebersamaan kita dengan Al-Quran hari ini akan membersamai kembali Al-Quran itu, membersamai kita kembali pada hari kiamat, sehingga kita bisa mendapatkan syafaat Al-Quran dan bisa diangkat derajatnya oleh Allah dengan Al-Quran ini. Dan wabil khusus kepada seluruh jajaran pengurus, mudah-mudahan wasilah jerih payah pengorbanan dan kerja semangat para pengurus ini mudah-mudahan menjadi amal soleh dan kebaikan yang mengantarkan kebaikan yang banyak kepada para peserta yang lain. Bapak Ibu dan para asatidz ustadzat, seluruh peserta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang kita bicarakan hari ini adalah tentang pengaruh Al-Quran dalam kehidupan kita secara pribadi dan kehidupan masyarakat kita. Kira-kira apa pengaruhnya gitu kan? Kalau barangkali selama ini materi-materi yang kita bahas dan kita dengar adalah tentang keutamaan orang yang belajar Al-Quran, posisi orang yang belajar Al-Quran di dalam Islam ini, tetapi hari ini, siang hari ini kita berusaha untuk belajar Al-Quran itu yang kita pelajari, yang kita bersamai itu, memang mestinya harus memberikan perubahan dalam hidup kita. Gitu. Mestinya memberikan perubahan. Karena Al-Quran itu bukan sekedar kitab yang dibaca atau dihafal, selesai gitu, bukan hanya itu. Tapi Quran itu adalah satu ajaran yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi kita Muhammad untuk menjadi panduan dalam kehidupan kita. Maka mesti bahwa Al-Quran itu memberikan pengaruh dalam kehidupan seorang muslim, itu mesti gitu kan. Makanya untuk memahami ini kita menengok sejarah lebih dahulu. Sejarah bangsa Arab 14 abad yang lalu. Kita tengok coba kondisi bangsa Arab sebelum Al-Quran itu diturunkan, sebelum Islam itu dihadirkan, sebelum Nabi Muhammad itu diutus untuk kita sebagai Rasul yang menyampaikan ajaran kebenaran ini, dan pasca kehadiran Rasulullah dan pasca diutusnya beliau sebagai Rasul, pasca Al-Quran itu diturunkan, kita sandingkan, kita bandingkan. Tentunya juga kalau kita melihat sejarah atau mendengar sejarah, memperhatikan, terjadi perubahan yang begitu dahsyat gitu. Perubahan yang begitu dahsyat. Kondisi yang asalnya tanpa mengenal keadilan, tanpa mengenal kebenaran, kondisi yang asalnya carut-marut tanpa sebuah tatanan yang mengatur kehidupan. Kemudian di Madinah masyarakat begitu tertata, teratur, terkondisikan, harmoni, saling menghargai, penuh dengan keadilan. Nah, perubahan itu tentunya juga perlu dicari penyebabnya apa. Apa yang membuat kemudian terjadinya perubahan itu? Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran 103 Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. Jadi Allah memerintahkan kepada kita suruh mengingat. Wadhkuru, ingatlah nikmat Allah alaikum kepada kalian. Diingatkan oleh Allah bagaimana kondisi sebelum Islam itu hadir dengan setelah Islam itu hadir.
Kondisi sebelum Al-Quran itu diturunkan, setelah Al-Quran itu diturunkan, idh kuntum a'daan, dulu kalian saling bermusuhan, gitu kan. Masalah sepele kalian baku hantam, masalah sepele kalian kemudian berantem, masalah sepele kalian bunuh-membunuh, gitu kan. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian dengan hadirnya al-Islam, hadirnya Quran, Allah lunakkan hati kalian, fasbahtum bi ni'mati ikhwana, kalian akhirnya menjadi dengan nikmat Allah itu kalian menjadi ikhwan dan saudara dan bersahabat, bersaudara. Begitu dahsyat perubahannya. Artinya supaya kita sebagai pengantar, supaya kita faham bahwa ada satu hal yang membuat atau yang berhasil merubah, yang berhasil membuat sebuah taghyir, perubahan yang dahsyat itu. Kita cari nanti di mana perubahan itu gitu. Kita lihat namanya ahwalul Arab qabla al-Islam. Kondisi bangsa Arab sebelum Islam itu, pertama mereka yataqatalun, saling bunuh-membunuh, hanya persoalan onta, persoalan kambing, persoalan ketersinggungan, rebutan wilayah kekuasaan, bunuh-membunuh. Tapi kemudian pasca Islam itu hadir, Rasul hadir, Quran tersampaikan, ada kondisi yang begitu indah di mana Allah mengatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah gitu kan. Jadi mereka saling ithar di Madinah, coba bayangkan persaudaraan persahabatan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin, begitu indah. Muhajirin yang datang dari Mekah ke Madinah hanya membawa iman tanpa membawa harta materi apa-apa, disambut, dipersaudarakan oleh Rasul, disambut oleh kaum Ansor, begitu indah harmoni, dan keduanya antara Ansor dan Muhajirin sampai akhir kehidupan dan wafatnya Rasulullah tidak ada yang mengklaim paling berjasa di dalam pengembangan Madinah, tidak ada yang mengklaim paling punya kontribusi besar. Mereka saling menghargai dan mencintai antar sesama. Dahsyat perubahan begitu luar biasa gitu. Perubahannya dahsyat banget gitu. Kemudian kita lihat mamanya, pada zaman sebelum Islam hadir, kana al-wala lil qabilah. Al-wala, loyalitas, kesetiaan itu kepada kabilahnya. Tanpa mengenal itu baik atau buruk, pokoknya tidak peduli itu benar atau salah, pokoknya yang dibela, yang diperjuangkan adalah kabilahnya. Ini kan karakter jahiliyah. Tapi kemudian setelah Islam hadir, yang diperjuangkan itu adalah kebenaran, dan diperjuangkan itu adalah al-haq, gitu kan? Dan terus memperjuangkan kebenaran itu adalah kebenaran Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Makanya dalam Al-Qur'an diturunkan minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah. Jadi di antara orang mukmin ada orang yang jujur di dalam imannya, jujur dalam Islamnya, dan terus berjuang memperjuangkan kebenaran agamanya sampai ada yang mati terbunuh syahid dan ada yang kemudian dipanjangkan umurnya menikmati kemenangan ini. Jadi terjadi perubahan begitu luar biasa. Dulu Bapak Ibu dan para ustadzat, sebelum Islam hadir, mereka yakrahuna al-banat wan nisa. Mereka benci pada perempuan. Dulu benci, ketika kemudian mendengar bahwa yang terlahir di muka bumi dari rahim istri perempuan. Jadi wajahnya muswaddaw, wajahnya itu hitam dan marah, nggak suka dengan lahirnya perempuan. Sampai kemudian dikenal ada satu tindakan kejahatan yang disebut dengan wa'dul banat, mengubur hidup perempuan, karena memang tidak suka dengan hadirnya perempuan. Karena perempuan itu hanya menambah beban, kata mereka. Tapi kemudian setelah datangnya Islam, coba luar biasa. Bagaimana Allah dan Rasulnya, bahkan Islam memberikan penghormatan, penghargaan kepada perempuan. Sampai dalam Al-Quran dikatakan lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Dalam pembagian harta waris pun juga laki-laki punya bagian dari apa yang diwariskan. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Perempuan juga dapat bagian gitu. Luar biasa, bahkan dalam hadis kan siapa yang ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapa yang paling berhak untuk dimuliakan dan dihormati? Ummuka ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka ibumu. Baru yang ketiga adalah abuka. 3 kali lipat penghormatan Islam terhadap seorang ibu, seorang perempuan. Ini kan luar biasa ya. Jadi kalau sekarang, kondisi sekarang ini, kelompok feminisme, gerakan feminisme menuntut lebih dari, atau menuntut kebebasan perempuan berekspresi,
kemudian mencela adanya hijab, mencela tidak setuju dengan adanya menutup aurat dan lain-lain, itu sejatinya adalah malah merendahkan perempuan itu sendiri. Karena perempuan dalam Islam dengan seluruh syariatnya adalah memuliakan dan menghormatinya. Dulu sebelum Islam hadir, itu mereka yashrabun al-khamr, minum khamr siang malam dan menjadi bagian dari kehidupannya. Tapi kemudian ketika Islam hadir, akal manusia terjaga begitu baik. Jiwa terjaga, harta terjaga, kehormatan terjaga, kemudian keturunan terjaga. Karena Islam dihadirkan oleh Allah untuk menjaga 5 prinsip dasar, yaitu hifdzuddin, menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga akal, dan menjaga kehormatan, menjaga jiwa. Jadi makanya ini ketika Islam dihadirkan dengan seluruh syariatnya, perintah dan larangannya untuk menjaga 5 prinsip ini, maka dimanapun dan kapanpun syariat Allah itu diberlakukan, syariat Allah itu diterapkan, ajaran Al-Quran dan Sunnah itu kemudian dibumikan, diterapkan, maka akan aman. Dipastikan akal terjaga, jiwa terjaga, harta terjaga, agama terjaga, karena memang isi ajaran itu perintah dan larangannya dalam rangka mengawal terjaganya 5 prinsip dasar itu. Ini diantara ya sebagai pengantar bagaimana kita bisa memahami bahwa 14 abad yang lalu terjadi perubahan yang begitu dahsyat. Perubahan dari kondisi yang amburadul menjadi kondisi yang tertata. Kondisi yang kemudian tidak mengenal al-haq kebenaran menjadi kondisi yang memang memahami kebenaran. Kondisi yang memang sudah tidak jelas tatanan kehidupan menjadi masyarakat yang memang begitu tertata dalam seluruh aturan kehidupannya. Pertanyaannya adalah, masa babukul lihat taghyirat? Apa sebab perubahan itu? Penyebabnya apa? Unsur terpenting yang membuat terjadinya perubahan itu apa? Jelas bahwa perubahan itu ketika Islam itu hadir. Jelas perubahan itu ketika Nabi Muhammad itu hadir dan diangkat sebagai Rasul dan menyampaikan dakwanya. Dan jelas bahwa perubahan itu setelah ayat-ayat Al-Quran itu tersampaikan. Itu kan di situ. Berarti perubahan itu yang menyebabkan terjadinya perubahan itu berarti apa? Diutusnya Nabi Muhammad, jelas ya. Sababnya, perantara awalnya. Kemudian tersampaikannya dakwah, tersampaikannya ayat-ayat Quran itu. Tetapi kalau kemudian penyebab perubahan itu adalah Nabi Muhammad, juga nggak tepat, karena Nabi Muhammad manusia biasa. Nama huwa bashar, beliau adalah manusia biasa. Tapi yang menyebabkan terjadinya perubahan dahsyat itu adalah ajaran yang disampaikan oleh beliau yang bernama Al-Islam, yang isinya adalah perintah dan larangan yang termuat dalam Al-Quran. Jadi satu kata bahwa yang membuat terjadinya perubahan besar itu adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran sudah terbukti merubah kehidupan manusia, baik individu ataupun bermasyarakat ataupun bernegara. Karena masyarakat Madinah, tegaknya masyarakat Madinah, negara Madinah yang begitu kokoh dan wibawa, harmoni di antara sesama, kemudian militan dan istiqomah taat para penduduknya, itu kan perubahan individu, perubahan tatanan sosial, dan perubahan dalam bernegara. Nah, semua perubahan itu penyebabnya apa? Yang membuat perubahan itu Al-Quran dengan seluruh ajarannya. Yang menyebabkan itu Al-Quran dengan seluruh ajarannya. Kenapa saya katakan bahwa bisa dipastikan Al-Quran yang menghadirkan perubahan itu? Karena Al-Quran itu, ikhwatal iman, saudaraku sekalian, adalah berisi ajaran yang syamil mutakamil. Al-Quran bukan hanya buku bacaan yang dibaca atau dihafalkan paling akhir gitu, paling istimewa. Tapi Al-Quran adalah sebuah kitab yang berisi ajaran gitu kan. Ajarannya itu adalah syamil mutakamil. Syamil itu komprehensif. Mutakamil sempurna, mencakup seluruh tatanan kehidupan. Sumuliyah. Ini luar biasanya di sini. Kenapa masyarakat Madinah terjadi perubahan yang begitu luar biasa? Individunya, keluarganya, dalam bermasyarakat maupun bernegara, gitu kan? Terjadi perubahan yang luar biasa. Individu, berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara, perubahannya luar biasa. Dari kondisi Makkah bahkan sebelum
datangnya dakwah. Karena tadi bahwa Islam dan Al-Quran dengan seluruh ajarannya itu berisi ajaran tatanan yang syamil mutakamil. Kita cek. Bapak Ibu dan ikhwatul iman, kita cek bahwa ajaran Islam, seluruh ajaran yang ada dalam Al-Quran itu adalah syamil mutakamil, komprehensif, menyeluruh, mencakup seluruh persoalan kehidupan. Kita cek. Al-Quran berisi tentang akidah. Bahkan ketika Allah menjelaskan tentang akidah, Allah jelaskan dengan detail, mendetail, ya, dengan mendetail, terperinci. Sementara ketika bicara fikih itu global. Kenapa ketika bicara akidah mendetail dan terperinci? Karena supaya masalah akidah ini tidak akan pernah berubah sampai akhir kehidupan. Satu, kenapa detail terperinci? Agar umat Islam tahu bahwa akidah itu tidak akan pernah berubah sampai akhir kehidupan. Yang kedua, tidak bisa diintervensi oleh pikiran-pikiran manusia. Itu akidah. Nggak ada intervensi. Makanya silakan, konsep ketuhanan tidak akan pernah berubah. Allahu ahad, lam yalid wa lam yulad. Konsep kenabian, bahwa nabi itu adalah khatamul anbiya wal mursalin. Pungkasan para nabi gitu kan. Konsep hari kiamat, konsep surga dan neraka, semuanya tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah. Gitu. Makanya Allah sampaikan masalah akidah itu global gitu kan. Ayatnya banyak. Kursi di awalnya adalah tentang akidah. Surat Al-Ikhlas tentang akidah. Itu bicara bagaimana menanamkan keyakinan kepada Allah dan keyakinan kepada Rasul, kepada para malaikat pada hari kiamat. Itu Quran berisi tentang perintah akidah itu. Dalam Al-Quran bicara tentang ibadah, penghambaan. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia sembahlah Rabb kalian. Ibadah yang kemudian dirinci, ada perintah salat, perintah zakat, perintah puasa, perintah haji. Zikrullah, zikir pada Allah gitu. Jadi ada bicara Al-Quran tentang akidah, Al-Quran bicara tentang ibadah gitu kan. Dan Al-Quran bicara tentang, ini kan hubungannya akidah dan ibadah kan dengan Allah kan. Tapi Al-Quran juga bicara banyak menjelaskan tentang persoalan akhlak. Surat Al-Hujurat mamanya. Surat Al-Hujurat itu isinya adalah tentang akhlak. Al-Hujurat di juz 27 itu. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Iman itu melahirkan ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Artinya bahwa iman yang benar melahirkan ukhuwah, persaudaraan. Jadi kalau orang mengklaim imannya paling benar, paling ahlus sunnah wal jamaah, mestinya semakin harmoni dengan sesama komponen umat. Sesama umat Islam itu harmoni dan bersaudara. Jadi kalau ada orang yang mengklaim paling Islam banget, paling ahlus sunnah, sementara kemudian dengan keluarganya jadi bermasalah, dengan teman-temannya juga tidak harmoni, dengan sama umat juga ya malah clash gitu kan, itu berarti pemahaman tentang imannya yang keliru, konsep keimanannya keliru. Gitu. Karena iman yang benar melahirkan ukhuwah, ukhuwah itu adalah bagian dari akhlak. Akidah melahirkan akhlak. Akidah yang benar melahirkan akhlak. Iman yang benar melahirkan ukhuwah. Yang kemudian di dalam surat Al-Hujurat itu banyak. La yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairan minhum, jangan merendahkan, mengejek merendahkan sekelompok kaum dan kelompok yang lain, saling mengejek, jangan, barangkali yang diejek lebih baik. Kemudian di ayat berikutnya, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jangan berprasangka buruk, jauhi itu. Wala tajassasu, jangan tajassus mencari-cari kesalahan orang lain gitu. Makanya mestinya ini adalah konsep akhlak ya. Maka mestinya ketika iman itu benar dan Quran kita sama, Tuhan kita sama itu Allah, Nabi kita sama Muhammad, Quran kita sama Al-Quran, kitab sucinya. Maka mestinya nahnu ikhwah, kita itu bersaudara. Perbedaan organisasi, perbedaan partai politik, perbedaan gerakan dakwah itu hanya sebagai organisasi. Jangan sampai kemudian malah terjebak kekeliruan pemahaman. Gerakan dakwah menjadi sebuah agama yang dibela hanya gerakannya dan orang yang di luar gerakannya dianggap sebagai sebuah kesalahan. Ini kekeliruan ya. Jadi akhlak luar biasa, banyak sekali ayat-ayat bicara tentang akhlak. Kemudian di dalam Quran bicara tentang ahwal syakhsiyah, tentang keluarga, tatanan keluarga. Ada satu surat yang disebut dengan istilah Ali Imran, dengan nama Ali Imran. Ali Imran artinya keluarga Imran.
Di dalam surat itu adalah Allah menjelaskan tentang profil keluarga ideal di dalam surat Ali Imran. Profil keluarga ideal yang disebut dengan keluarga Ali Imran. Ali Imran keluarganya Imran. Bagaimana Imran kemudian dengan istrinya Imran yang saleh, dengan istrinya yang salihah, melahirkan seorang perempuan yang salihah gitu kan. Jadi ini adalah benar-benar Islam mengatur dan mengajarkan tatanan berkeluarga, cara memilih pasangan, kewajiban seorang suami pada istri, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri dengan baik gitu kan. Kemudian ada aturan talak perceraian, yang talak itu menjadi solusi ketika hubungan suami istri tidak lagi ketemu dan tidak bisa dilanjutkan dengan kondisi apapun, maka solusinya adalah talak. Jadi kalau ada agama mengatakan, oh itu talak itu kezaliman laki-laki pada perempuan itu. Oh di dalam agama kami tidak mengenal talak, itu keliru. Karena talak itu insani, manusiawi. Kalau suami istri karena rumah tangga tujuannya adalah membangun kebersamaan yang membuat mereka harmoni dan kebahagiaan, ketenangan. Tapi kalau kemudian ada pasangan suami istri, istrinya kemudian berbuat maksiat, durhaka, melanggar aturan, dan kemudian tidak taat, tidak nurut kepada Allah dan tidak nurut kepada suami, mau dipertahankan nggak mungkin. Apa kemudian bertahan tahun demi tahun dalam kondisi yang tidak ada ketenangan, kenyamanan? Apalagi pertanggungjawaban di hadapan Allah. Apabila kalau seorang istri memiliki suami yang mabuk-mabukan, judi dengan segala macamnya, sementara istrinya adalah salihah, apakah harus dipertahankan? Nggak mungkin kan? Jadi itu talak itu menjadi solusi sebenarnya, dan itu insani sesuai dengan tuntutan manusia. Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Itu ada surat At-Talaq, surat perceraian. Kemudian di dalam Al-Quran bicara tentang masalah ijtimaiyah, sosial kemasyarakatan, gitu kan. Yang tadi mamanya antara kelompok satu dan kelompok yang lain tidak boleh saling mengejek, gitu kan. Kemudian dalam Al-Quran ada bicara tentang seni. Seni juga dijelaskan. Contoh di surat Al-A'raf, kalau nggak salah 26 atau ayat berapa itu. Di antaranya, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Hai manusia, anak Adam, kami turunkan kepada kalian pakaian yang di antara fungsi pakaian itu ada dua. Pertama, yuwari sawatikum, menutup aurat kalian. Yang kedua, warisha, perhiasan. Loh, itu ketentuan tentang seni berpakaian. Artinya kalau ibu-ibu kemudian memilih gamis dan corak dan mode yang terus berubah-ubah, itu nggak salah. Ustaz, kenapa sih perempuan kemudian pakai corak yang mode-mode, udah pakai hitam langsung tutup semuanya gitu. Kayak karung maunya nutup kayak gitu. Nah ini bahasa Qur'annya juga seperti itu. Fungsi pakaian itu ada dua. Satu adalah yuwari sawatikum, menutup aurat. Pastikan bahwa pakaian yang kita pakai dalam menutup aurat kita gitu. Jadi tertutup, tidak transparan, tidak membentuk tubuh, itu auratnya tertutup. Yang kedua adalah warisah, hiasan. Jadi ada sisi mode, zina, perhiasan. Gitu. Itu seni diatur dalam Quran. Kemudian di dalam Al-Quran bicara tentang muamalat, bisnis mamanya. Membangun bisnis. Banyak ayat tentang bisnis. Di antaranya adalah ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Pastikan jangan makan harta orang lain secara batil. Pastikan yang kita konsumsi, yang kita dapatkan, kita makan adalah halal. Jangan menipu orang, menzalimi orang, malak orang. Itu adalah batil gitu kan. Ditambah lagi kemudian ada satu halaman, itu ayat bicara tentang riba gitu kan. La ta'kulur riba, jangan kalian makan harta riba, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Itu bicara tentang konsep bisnis dan membangun tatanan basis ekonomi. Jadi Al-Quran itu isinya begitu luar biasa gitu kan. Al-Quran menjelaskan tentang tatanan aturan main dalam membangun basis keluarga, sosial masyarakat, ekonomi. Itu dijelaskan semuanya dalam Al-Quran. Seni budaya dijelaskan dalam Al-Quran. Bahkan ada juga ayat-ayat yang bicara tentang politik dan bernegara. Politik dan bernegara dijelaskan dalam Al-Quran. Surat An-Nisa 38-39 atau 58-59 ya. Isinya adalah begini. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl.
Allah memerintahkan kepada kalian, wahai pemimpin, wahai penguasa, dua hal kewajiban pemimpin. Dua hal kewajiban penguasa. Yang pertama adalah antu'addul amanati ila ahliha. Menyampaikan amanat, melaksanakan amanat kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Amanat jabatan dan kekuasaan berikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Amanat harta dan kekayaan negara, kelola dengan baik, jaga dengan baik harta. Maka korupsi, manipulasi itu adalah menjadi sebuah kejahatan akhirnya KKN itu. Karena memang tugasnya adalah menjaga amanat ini. Yang kemudian tugas yang kedua bagi seorang pemimpin adalah wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Jadi berhukum secara adil, tegakkan keadilan dalam hukum. Itu dua. Yang kemudian di ayat setelahnya itu adalah kewajiban rakyat kepada penguasa. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatlah pada Allah dan Rasul dan taatlah kepada ulil amri di antara kalian. Artinya begitu luar biasa Quran itu. Al-Quran itu adalah bukan isinya itu begitu luar biasa gitu. Mengatur seluruh tatanan kehidupan. Makanya bangsa Arab, Al-Quran diturunkan berbahasa Arab, bangsa Arabnya adalah dia paham bahasa Arab, maka ketika ayat itu diturunkan disampaikan, mereka langsung paham. Bagi kemudian orang yang sudah mengimani, meyakini dengan Quran, meyakini dengan Nabi tentunya di awal, meyakini dengan Allah tentunya yang pertama, meyakini dengan Nabi sebagai Rasul, meyakini dengan Quran sebagai kitab suci, maka seluruh ayat dengan seluruh ajarannya langsung difahami dengan baik dan diterapkan dalam kehidupan. Maka terjadilah perubahan. Perubahan itu telah menyeluruh. Tadi kan saya katakan terjadi perubahan individu, perubahan berkeluarga, perubahan bermasyarakat, dan perubahan bernegara. Karena memang isi Al-Quran adalah syamil mutakabil, mencakup seluruh tatanan kehidupan. Jadi kalau ada orang ngaku muslim, dia mengatakan, udah kalau bisnis dengan saya nggak usah bawa-bawa Quran, nggak usah ribut halal dan haram, nanti lama untungnya. Berarti dia tidak mengamalkan ajaran Quran. Muslim sekedar pengakuan Islam, sementara dia tidak memahami ajaran Islamnya. Kalau ada orang mengatakan kalau main politik udahlah nggak usah bawa-bawa agama, nggak usah bawa ayat, berarti dia telah membuang sekian banyak ayat tentang politik. Saya semester yang lalu mengajar fikih daulah di Sekolah Tinggi Ilmu Suludin Darul Hikmah Bekasi 1 semester. Fikih daulah. Di antara materi itu saya kumpulkan ada ayat-ayat politik, ada hadis-hadis politik. Nah, dalam Quran ternyata banyak ayat-ayat bicara tentang politik, termasuk ayat yang tadi saya sampaikan, juga ada ayat yang menjelaskan tentang la tattakhidul kafirina auliya min dunil mu'minin, termasuk Al-Maidah 51 yang sempat rame di Jakarta, itu adalah bagian dari ayat politik gitu kan. Makanya ketika ada seorang muslim yang kemudian menyepelekan persoalan-persoalan politik dan negara, berarti dia telah menyepelekan sekian banyak ayat dalam Al-Quran. Dan itu kenapa terjadi seperti itu? Karena jarang dibahas isinya Quran itu. Quran itu jarang dibahas dan dijelaskan. Padahal Quran itu adalah 30 juz itu bukan sekedar dibaca hatam selesai, bukan sekedar Quran dihafal ayat demi ayatnya selesai, tapi Quran sebagai sebuah ajaran yang mengatur tatanan kehidupan, targetnya adalah menerapkan tatanan itu dalam kehidupan individu, masyarakat, dan negara. Ketika diterapkan, maka terjadilah perubahan yang dahsyat. Nah, kemudian pembahasan terakhir adalah kaifa yu'athirul Quran hayatal insan. Bagaimana Quran itu bisa merubah agar Quran yang ada di depan kita, ayat-ayat yang kita baca hari ini, surat demi surat yang kita kemudian tilawah hari ini sahabat Quran ya gitu kan. Bagaimana Quran yang kita baca dan kita ada di hadapan ini bisa merubah kehidupan kita gitu kan. Merubah kehidupan manusia itu bagaimana agar kita menjadi manusia yang Qurani. Manusia Quran dalam katanya, dalam perbuatannya, dalam sikapnya, dalam kehidupannya adalah Qurani. Yang pertama adalah tentunya bagaimana agar Quran itu bisa mempengaruhi dan merubah kehidupan kita. Yang pertama, pastikan keimanan terhadap Quran itu kuat. Pastikan keimanan terhadap Quran itu kuat. Kronologisnya,
Kita akan mengimani Quran ketika kita iman kepada Rasul. Kita iman kepada Rasul yang menyampaikan kalau kita iman kepada Allah. Berarti pastikan keimanan kita kepada Allah itu kuat. Orang yang imannya kepada Allah itu kuat, maka dia akan menerima bi'atsatur Rasul, kerasulan Nabi Muhammad. Orang yang imannya kepada Allah itu kuat, mesti akan menerima Al-Quran sebagai ajaran kehidupan yang diturunkan kepada kita. Gitu. Makanya pada zaman sahabat, bedanya orang munafik dan orang mukmin itu, kalau orang munafik itu yang dalam hatinya ada marad, ada penyakit, setiap dikumpulkan oleh Rasul dan akan disampaikan ayat yang akan turun, ketakutan. Ini jangan-jangan ayat yang diturunkan, yang akan turun ini menjelaskan tentang kita ini. Dan orang munafik itu menyepelekan. Ketika kemudian keluar dari majelis Rasul dalam surat Muhammad itu disebutkan, jadi komentar mereka orang munafik itu adalah, "Madza qala anifa?" Muhammad tadi ngomong apa? Menyepelekan. Tapi bagi orang mukmin bahwa setiap ayat yang disampaikan, yang diturunkan oleh Allah dan disampaikan oleh Rasul pada mereka orang-orang mukmin, itu selalu yazdad imanuhum. Imannya selalu bertambah, dan bertambah. Sehingga kemudian dengan iman yang bertambah, menyebabkan kesiapan untuk menerima ayat dan ajaran itu dengan baik, yang kemudian juga kesiapan untuk mengamalkan, dan disitulah terjadi perubahan. Jadi yang pertama faktornya adalah iman. Bagaimana kemudian interaksi kita dengan Quran itu dilandasi oleh iman. Ketika kita mau buka Quran, kenapa kita buka Quran? Ada keimanan. Dilandasi oleh keimanan. Ketika kita menghafal Quran, menghafalnya bukan karena program, bukan karena kita akan tapi menghafal Quran karena keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang menarik, ikhwatal iman saudara sekalian. Hadis Jundub ibnu Abdullah. Dia mengatakan, seorang sahabat muda mengatakan, kunna fityanan ma'a nabiyina. Kami dulu anak-anak muda zaman Nabi Muhammad masih hidup, kami muda-muda. Fityan. Fata'allamnal iman, kami belajar keimanan kepada Rasulullah. Qabla an nata'allamal Qur'an, sebelum kami belajar Quran. Kami dulu muda-muda. Dalam halaqah itu kami pertama belajar iman dulu. Belajar tentang rukun iman, bagaimana mengimani Allah, menguatkan keyakinan kita pada Allah dan Rasulnya, yaitu iman dulu. Sebelum belajar Quran. Tsumma ta'allamna al-Quran, kemudian kami belajar Al-Quran, fazdadna bihi, kami kemudian bertambah keimanan kami dengan Quran itu. Jadi sudah kuat imannya, ketika baca Quran bertambah kuat keimanan. Karena memang awalnya ada keimanan gitu. Sampai disindir, wa innakumul yaum ta'allamun al-Qur'an qabla al-iman. Sementara kalian hari-hari ini, ya kita lihat hari ini kita belajar Al-Quran sebelum belajar iman. Makanya kemudian program-program rumah Quran, tingkat SD, SMP, SMA, di pesantren, sekolah IT, segala macam, itu Quran begitu luar biasa, digalakkan. Tapi ketika kemudian iman itu tidak kuat, maka Quran hanya menjadi program. Makanya sekali lagi adalah bagaimana kemudian sahabat Quran itu di dalam programnya ada program taujih imani, pengokohan iman yang sumbernya adalah Quran. Sehingga sehingga keimanan itu bertambah dan diselaraskan dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, yang kedua, bagaimana agar Quran yang memang kita miliki itu bisa merubah kehidupan? Yang kedua adalah al-fahmu, memahami. Iman yang kuat tanpa dilandasi dengan pemahaman juga sulit. Bedanya para sahabat dan kita kan bedanya di sini, al-fahmu. Para sahabat itu orang Arab gitu. Ketika turun ayat, ya faham. Ya karena faham isi ajarannya, ya langsung nyambung. Perintah dilaksanakan, larangan ditinggalkan. Kalau kita kan orang Indonesia gitu kan, orang ajami, orang asing yang tidak paham bahasa Arab mayoritasnya. Tapi kemudian ketika kita belajar Quran, ya kita tidak ngerti isinya. Apalagi makanya contoh, jadi kita nggak nyambung kadang-kadang, kadang-kadang nggak nyambung. Interaksi kita dengan ayat itu nggak nyambung. Kenapa? Karena nggak ngerti isinya. Makanya saya ngomong pada para santri, bahwa kalian harus, memang kenapa Imam Syafi'i gitu kan, dan para ulama mewajibkan belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab itu bukan untuk kerja di Saudi, bukan untuk menjadi TKW, belajar bahasa Arab untuk memahami Quran gitu.
Karena ketika kita belajar memahami Quran enak banget. Orang baca itu kekeliruannya itu paham dan isinya mengikuti. Tapi kalau kemudian kita tidak paham Al-Quran, maka Quran dibaca dengan lagu dan nada yang indah, sementara kita tidak menikmati. Termasuk dimusabaqahkan gitu kan. Jadi makanya kalau orang Arab itu ketika turun ayat, karena paham langsung terjadi perubahan. Karena apa? Karena dia langsung berpengaruh dalam dirinya. Kalau kita enggak. Jadi Quran dengan nada yang indah dimusabaqahkan, lantunan yang begitu luar biasa gitu kan. Tapi tidak memahami isinya. Responnya juga beda. Contoh mamanya. Ada ayat di dalam surat At-Taubah mamanya. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war-ruhban إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. Lanjutan ayatnya. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Lanjut ayat berikutnya. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. Dalam ayat ini Allah menjelaskan orang-orang yang menimbun emas dan peraknya dan tidak diinfakkannya di jalan Allah, nimbun uang, nimbun kekayaan dan tidak pernah zakat, infak dan sedekahnya tidak dikeluarkan gitu kan. Apa kata Allah? Fabasyirhum, kasih kabar gembira Muhammad kepada mereka bi'adzabin alim, dengan siksa yang sangat pedih. Apa siksanya di ayat setelahnya itu? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari kiamat nanti mereka akan dipanggang di atas api neraka jahanam. Fatukwa biha jibahuhum, akan disetrika jidat-jidat mereka, lambung-lambung mereka, punggung-punggung mereka. Fatukwa biha jibahum wa junub wa zuhrum. Hadza ma kanastum, ini yang kalian timbun-timbun waktu di dunia. Fadzuqu, rasain gitu kan. Rasakanlah ma kuntum taknisun, apa yang kalian timbun itu. Kan ayatnya kan tentang disetrika di neraka, kan dahsyat. Cuma karena nggak ngerti isinya, ketika dipakai lagu kayak lagu-lagu MTQ itu, ya akhirnya kita menikmati, Masya Allah, Allah Allah, Allah Allah, gitu. Menikmati, tidak sedih, orang nggak paham. Ini makanya interaksinya hanya interaksi apa ya, sakli gitu, interaksi luar gitu. Kita menikmati bacaan Quran, alhamdulillah, memang menikmati bacaan itu bagian dari keimanan. Orang yang tidak punya keimanan tidak bisa menikmati. Cuma kan tidak banyak memberikan perubahan dalam perilaku dan sikap kehidupan. Memang alhamdulillah, kalau kita sudah mau membaca dan mau bisa menikmati bacaan Quran itu sudah alhamdulillah gitu kan. Tapi yang jadi masalah adalah tadi tidak bisa memberikan perubahan karena tidak paham. Makanya memang perlu juga di sahabat Quran itu memang ada kajian tafsir berkala. Kajian tafsir berkala dari awal, ustadznya berganti-ganti gitu kan, supaya lebih termotivasi. Jadi Ustadz Fulan, surat Al-Baqarah 1 sampai sekian, Ustadz Fulan berikutnya ganti lagi. Ya mungkin sebulan sekali atau apa, sehingga sahabat Quran yang selama ikut tahsin dan tahfidz itu ada bekalan untuk bisa memahami Al-Quran yang difahaminya. Itu diantaranya. Jadi yang kedua adalah al-fahmu ya. Bagaimana Quran bisa merubah? Ya memahami. Makanya perlu program memahami. Yang ketiga, tadabbur. Tadabbur, mentadabburi. Ikhwatal iman, saudara sekalian, beda yang ketiga dan kedua. Yang kedua itu memahami dengan tafsirnya, terjemahnya. Tafsir dan tadabbur itu beda. Tafsir dengan tadabbur itu beda. Kalau tafsir itu adalah memahami ayat sesuai dengan makna yang sebenarnya. Makanya tafsir Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini maksudnya begini. Itu tafsir. Kalau tadabbur itu adalah menggali hikmah di balik penjelasan ayat itu. Ada ayat dibaca, hikmahnya itu apa? Ada pelajaran-pelajaran berharga, hikmah-hikmah di balik penjelasan itu. Nah, tidak mudah. Tadabbur itu tidak mudah. Tadabbur itu perlu latihan. Jadi ada ayat yang terkesan biasa dan sederhana, tapi kemudian digali, ada ditadabburi,
ada satu makna kandungan hikmah yang begitu luar biasa. Ini tadabbur ya. Sampai benar-benar mengena dan menguatkan sebuah keyakinan. Afala tadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa tidak mau mentadabburi Quran? Jadi Quran itu seakan-akan hanya kitab bacaan yang hampa. Tadabbur itu membuat Quran itu menjadi semakin berkualitas karena kita bisa menemukan hikmah-hikmah di balik itu semuanya. Ada satu hadis ya, bagaimana Rasulullah SAW itu interaksinya dengan Quran itu luar biasa. Jadi Rasul itu kadang-kadang gitu. Ini pelajaran juga, hikmahnya ada tadabbur. Rasul aja seorang nabi yang Quran diturunkan kepada beliau, yang kemudian beliau juga paham banget gitu kan, apa yang dimaui oleh Allah. Itu Rasul tuh seringkali kadang-kadang di tengah-tengah kesenggangan waktu itu mengunjungi sahabat ahlul Quran. Suatu hari Nabi Muhammad datang pada Ibnu Mas'ud sebagai ahlul Quran. Di hadapan Ibnu Mas'ud Rasulullah mengatakan, "Aqri alayya atau iqra alayya." Bacalah untukku ya Ibnu Mas'ud. Bacakan untukku ya Ibnu Mas'ud Al-Quran, ayat-ayat. Jadi Rasul bertamu minta dibacakan ayat-ayat. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, "Aqra alayka wa alayka nuzil." Ya Rasulullah, aku bacakan Quran kepada engkau sementara Quran itu turunkan kepadamu, gitu kan. Nah, apa kemudian saya harus tahu? Apa jawaban Rasulullah? Qala fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku ingin mendengarkan ayat Quran dari orang selain aku. Fa qara'tu alaihi surat An-Nisa. Kemudian aku membaca di hadapan Rasul surat An-Nisa hatta idza balagtu, sampai pada ayat An-Nisa 41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid waj'na bika ala haula'i syahida. Jadi bagaimana kemudian kami datang nanti? Jadi Rasul menjadi saksi bagi umatnya dan umat menjadi saksi bagi Rasulullah. Sampai di ayat itu karena nanti umat akan memberikan kesaksian terhadap Rasul. Apakah Rasul menjalankan amanah yang disampaikan oleh Allah kepadanya atau tidak, itu umat menjadi saksi buat Rasul. Tapi Rasul juga menjadi saksi bagi umatnya. Ketika sampai ayat ini Rasul mengatakan cukup. Cukup ya Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud melihat Rasulullah, dzarafat ainahu, matanya langsung banyak air mata yang meneteskan. Ada ta'atsur, ada pengaruh dalam kehidupan. Nah, saya melihat orang-orang imam-imam Masjidil Haram itu berusaha untuk ta'atsur terhadap Quran. Jadi kalau Imam Sudes itu nangis kalau melewati ayat-ayat neraka. Kalau Imam Surem itu waktu Imam Masjidil Haram yang paling populer di dua orang itu. Imam Surem itu nangis kalau di ayat-ayat tentang surga, tentang kenikmatan. Nah, kita ini memang diperintahkan untuk belajar menangis, belajar memahami ayat. Ketika menemukan ayat tentang neraka, belajar tersentuh, belajar menangis. Kalau tidak bisa menangis, tabaku. Jadi usahakan supaya menangis. Gitu. Itu perintahnya begitu. Itu. Nah, kita itu kadang-kadang keras hati kita, nggak bisa menangis. Gitu. Pertama karena nggak paham, yang kedua ya kalau tahu paham juga belum terbiasa. Pertama kali saya sholat tarawih di Masjidil Haram di lantai atas tahun 97. Itu ketika imamnya sudah pas doa kunut panjang setengah jam, wah itu pada nangis tuh. Orang-orang Mesir sekitar saya semuanya sampai suara tangis saya kencang banget. Saya langsung ini nangisin apa gitu. Saya coba mendengarkan kembali apa yang disampaikan. Dan saya belum bisa menangis gitu. Karena memang belum terbiasa. Makanya kemudian diperintahkan supaya belajar menangis. Bagian dari upaya untuk melunakkan hati kita bisa mentadaburi ayat-ayat Allah. Yang keempat, bagaimana Quran itu bisa mempengaruhi al-amal wa ta'ah, belajar mengamalkan isi Al-Quran dan belajar taat terhadap aturan-aturan hukumnya. Jadi yang pertama perlu dikuatkan keimanan, pastikan keimanan. Yang kedua adalah belajar memahami, yang ketika mentadaburi hikmah di balik itu. Yang keempat adalah belajar mengamalkan dan mentaati instruksi-instruksi, perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran itu. Itu belajar gitu kan. Untuk skala individu pribadi, belajar untuk dilaksanakan perintah-perintahnya, hati-hati, peka
Yang terakhir adalah inzaluhu fi sahatil haya, berusaha membumikan Al-Quran ajarannya itu di dalam seluruh aktivitas kehidupan. Disitulah kemudian maka Quran menjadi hidup di bumi ini. Sebagai penutup dan motivasi kita, ikhwatal iman, saudara sekalian, bahwa kita harus yakin bahwa Al-Quran itu adalah sumber kebahagiaan. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, Abi Sa'id Al-Khudri, Rasul mengatakan, "Man syaghalahul Qur'anu an dzikri wa mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiya sa'ilin." Barang siapa yang disibukkan mulutnya, lidahnya dengan Al-Quran, sehingga tidak sempat untuk berzikir, menyebut berzikir dan minta-minta kepada aku, nggak sempat minta, cuma tilawah saja. A'taituhu afdhala ma u'tiya sa'ilin, aku berikan yang terbaik yang aku berikan kepada orang-orang yang minta-minta. Jadi kalau kita kemudian punya program barnamij tilawah, jadi satu hari satu juz terus tilawah gitu, nggak sempat kita berdoa minta kepada Allah. Habis sholat di waktunya doa kita baca Quran lagi, nggak sempat untuk minta gitu. Maka kata dalam hadis qudsi ini, dalam hadis qudsi Allah mengatakan, aku berikan yang terbaik yang aku berikan kepada orang-orang yang minta. Jadi bahwa kebaikan Allah itu tidak harus dengan kita minta, dengan zikir menyebut dan membaca firman-firmannya, Allah akan berikan kebaikan itu kepada kita. Dan yang kedua, ahlul Qur'ani ahlullah wa khassatu, yang sering kita dengar bahwa kalau kita banyak berinteraksi dengan Al-Quran, maka kita menjadi keluarga Allah dan orang spesial di matanya, sehingga Allah akan menjamin seluruh kehidupan kita. Maka jangan khawatir ketika kita kuat interaksi kita dengan Al-Quran dalam kehidupan kita, maka Allah akan menjamin kehidupan kita. Yang kedua, Al-Qur'anu thabatun wa najah. Al-Quran itu yang bisa mengokohkan kepribadian kita dan menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah dunia. Di tengah-tengah tarikan, di tengah-tengah materialisme, liberalisme gitu kan, kita diajarkan kembali pada Quran, maka Quran itu bisa menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah dunia itu tadi. Cuma masalahnya adalah di surat Al-Furqan ayat 30 kita disindir oleh Allah. Rasul mengadu kepada Allah, ya Rabbi inna qaumi takhul hadzal Qur'ana mahjura. Umatku menjadikan Quran itu adalah dijauhi. Jadi banyak dari orang yang mengklaim sebagai muslim tapi tidak menjadikan Quran sebagai panduan tatanan kehidupannya. Dan sebagai penutup, khatal iman, bahwa Al-Quran itu adalah hayatu qulubil mu'min. Hidupnya hati seorang mukmin itu dengan Quran. Dalam sebuah riwayat, ma zara'al Qur'anu fi qulubikum, Malik bin Dinar, ya, bukan hadis. Apa yang Quran itu menanamkan apa dalam hati kalian, wahai ahlul Quran gitu. Wahai Quran itu menanamkan apa dalam kalian? Merasakan nggak sih kalian ketika berinteraksi dengan Quran hati kalian? Disampaikan bahwa innal Qur'anul mu'min, Quran itu menyuburkan hati seorang mukmin bagaimana hujan itu menyuburkan bumi-bumi tanah-tanah itu gitu. Maka Ali bin Thalib mengatakan, ya hamalatal Quran wa ya hamalatal ilm, wahai orang-orang yang ahli Quran, ahli ilmu, gitu kan. Atau Ali bin Thalib, ya'mal bihi, amalkan seluruh ajarannya. Innamal alim man amila bima alim. Orang alim itu adalah orang yang mengamalkan apa yang dia ketahui, bahwa faqa ilmuhu amalahu, dan ilmunya sesuai dengan amal perbuatan. Jazakumullah khairan atas undangannya, tapi yang jelas bahwa Quran ini akan berpengaruh atau tidak ke dalam diri kita. Tadi pertama pastikan kuatkan kembali keimanan pada Allah. Yang kedua adalah belajar memahami. Yang ketiga tadabbur, berusaha menggali hikmah. Yang keempat adalah belajar mengamalkan dan taat. Yang kelima, belajar bersama membumikan ajaran Quran dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazakallahu khair Ustaz Dr. Syafi'i atas materinya. Jadi semangat kita semua untuk kembali berinteraksi dengan Al-Quran. Baik, insya Allah setelah ini ada sesi tanya jawab Ustaz. Insya Allah hadirin, alhamdulillah, bagi yang ingin bertanya bisa menanyakan via chat atau bisa langsung melalui fitur raise hand. Baik, ini sudah ada pertanyaan.
Ya sebelum itu info bagi yang bertanya insya Allah akan mendapatkan door prize ya, insya Allah akan segera dihubungi oleh panitia. Atas nama Asni Sakota Pos, Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kalau kita baca Al-Quran tapi kita hanya membaca tanpa belum begitu memahami? Artinya apakah mendapatkan pahala juga dari amalan kita tersebut? Mungkin itu, Ustaz. Ya, pertama bahwa ketika kita belajar tentang ulumul Quran, pengertian Quran itu diantaranya kalamullah alladzi anzalahu ala nabiyina Muhammad al-muta'abbad bitilawatihi. Ya, ada kalimat begitu selalu dalam pengertian Quran. Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad gitu kan, yang dianggap ibadah dengan membacanya. Al-muta'abbadu bitilawati itu dalam definisi Quran selalu ada kalimat itu. Jadi perbedaan Quran dengan bacaan-bacaan yang lain, termasuk kitab hadis, sejarah, itu kan, rawi, maulid dan lain-lain itu. Jadi bahwa Al-Quran itu sekedar dibaca, keluar dari mulut kita sudah dianggap ibadah. Ini luar biasanya. Jadi ketika kita tilawah satu surat, satu ayat, itu sudah dianggap ibadah, itu Al-Quran itu. Beda dengan buku-buku yang lain, kitab yang lain. Kitab yang lain, buku-buku yang lain itu perlu ada niat bahwa saya belajar, ingin belajar memahami isi agama ini. Itu baru dapat pahala belajar. Tapi membacanya adalah sekedar membaca tidak dianggap ibadah, termasuk ya tadi hanya sedikit menyinggung sedikit ya. Jadi masyarakat tradisional itu kan sering baca rawi ya. Rawi itu isinya berbahasa Arab, isinya tentang sejarah Nabi. Rawi itu sejarah Nabi, cuma tulisannya bahasa Arab. Nah, kadang-kadang masyarakat menganggap bacanya itu sebagai bacaan yang ibadah, itu baca sejarah. Cuma karena tidak pernah diterjemahkan, akhirnya nggak memahami isinya. Nah, Quran itu sekedar tilawah sudah dianggap ibadah, ya. Jadi alhamdulillah gitu. Cuma yang tadi saya sampaikan gitu kan, ini bagaimana Quran itu bisa mempengaruhi, memberikan pengaruh, merubah kehidupan kita. Nah, itu. Jadi kalau sekedar membaca tanpa difahami, maka tidak akan terjadi perubahan gitu kan. Kalau ingin merubah kehidupan ya perlu ada tahapan berikutnya setelah tilawah adalah al-fahmu. Jadi apa yang saya sampaikan tadi itu tidak menafikan merendahkan tilawatul Quran. Tilawah tetap mulia, itu adalah ibadah dan itu adalah diperintahkan. Cuma kalau ingin merubah kehidupan perlu naik tingkatannya, di atas tilawah ada al-fahmu. Baik, wallahu alam ya. Baik, alhamdulillah. Semoga terjawab ya Ibu Asni bahwa kalau ingin emang merubah kehidupan oleh Al-Quran, maka berupayalah melalui tahapan-tahapan dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Oke, baik, berikutnya ini ada yang raise hand dari, ini tampaknya yang sedang nonton bareng, Ustaz. Ya. Dari Yanti Bilal Baitur Rahim ini. Baik, dipersilakan untuk on mic. Silakan. Bu Yanti bisa bersuara. Afwan belum ada suara nih. Lanjut yang di chat aja itu banyak. Baik. Afwan ya di skip dulu ya Bu Yanti dan kawan-kawan di Baitur Rahim. Kita lanjut di chat, sudah cukup banyak izin saya bacakan. Dari Ihad Solihat. Oh, Wan, tidak bertanya ternyata. Dari Reni Susilawati. Assalamualaikum, Ustadz. Bagaimana hukum untuk orang yang sudah bisa membaca Al-Quran tapi tidak mau mengamalkannya atau mengajarkannya karena merasa tidak yakin akan kemampuan dan khawatir akan keliru ketika ingin menyampaikan? Ya. Ya, jadi bahwa ilmu itu tidak hanya untuk diri sendiri, tapi ilmu itu adalah harus ditularkan, disampaikan pada orang lain. Nah, kalau memang ada kasus seperti itu perlu dimotivasi kembali. Jadi dimotivasi kembali bahwa dia memang punya kewajiban untuk bisa menyampaikannya kepada orang lain. Ya, kalau memang belum mau mengajarkan, menyampaikan, ya itu perlu dimotivasi. Bahwa ilmu itu
Itu nanti dia akan hidup sendiri, merasa soleh sendiri, dan tidak merasa bertanggung jawab pada orang yang ada di sekitarnya. Kecuali kalau ada orang lain yang mengajarkan. Jadi pernah saya sampaikan juga bahwa ta'limul Quran itu fardu kifayah. Mengajarkan Quran itu fardu kifayah. Kalau di lingkungan RT kita sudah ada beberapa ustadz-ustadz yang mengajarkan Quran, ya kita tidak mengajar juga nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau kemudian di lingkungan masyarakat kita tidak ada ustadz-ustadz yang mengajar Quran dan kita yang dianggap bisa, ya wajib ain jadinya. Kita yang wajib untuk mengajarkan Quran. Jadi fardu kifayah pada prinsipnya. Ya, lanjut. Baik. Ada yang lagi Ustaz dari Bu Yanti itu belum bersuaranya, ada suaranya. Bu Yanti, ada suaranya, coba bisa cek salam atau tes. Oke, kayaknya masih belum ada. Oh, Kita lanjutin di chat ya. Benar. Ada dari Fikriyah, ada izin tanya Ustaz, ada fenomena seperti ini ketika banyak orang baca Quran bahkan bisa khatam dalam sepekan atau bahkan kurang, tetapi hati masih kaku, tidak mudah menerima masukan dalam kehidupan. Bagaimana menyikapi fenomena seperti ini, Ustaz? Ya, jadi tadi bahwa Qurannya itu hanya baru sampai pada tingkatan tilawah. Jazakallahu khairan, jadi Allah akan memberikan pahala atas tilawahnya dan dia bisa menikmati dengan tilawahnya. Tapi memang tadi tidak merubah kehidupan karena memang tadi dia baru sampai pada tahapan awal. Nah, caranya ya bagaimana kemudian dia ikut hadir di pengajian, diberikan masukan-masukan, penjelasan-penjelasan, termasuk kajian tafsir gitu kan. Itu barangkali akan merubah gitu. Tapi kalau kemudian dia hanya menikmati Quran, baca rajin, tapi kemudian tidak pernah hadir di majelis taklim dan tidak pernah kemudian ikut kajian, dia tidak akan pernah berubah. Karena tadi bahwa Quran berbahasa Arab dan dia tidak paham isinya. Itu tadi. Jadi harus masih PR. Jadi baru ada di tahapan pertama tilawah ya. Belum masuk ke tahapan berikutnya ya. Terus Baik, masih bisa Ustaz? baik, silakan. Sesuai dengan kayak jadwal aja. 5 menit lagi, 2 menit, 3 menit ya. Silakan. Mungkin tadi buat 3 penanya yang sudah bertanya bisa menghubungi gurunya untuk mendapatkan door prize. Selanjutnya ada pertanyaan juga dari Mary Mahmud. Ustadz, ada seorang hafizo punya rumah Quran, tapi Halo, Assalamualaikum. sudah bisa. Baik. Silakan. Dari peserta Bilal Baitur Rahim ada yang mau bertanya, Ustaz Syafiq? Baik, dipersilakan Bu Yanti dan teman-teman. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Silakan. Mau tanya, kalau kita masih tahapnya belajar ya, masih ini, terus kalau baca-bacaan Quran masih ada yang salah-salah, gimana bisa? Apa dosa apa enggak gitu? Baik, Ibu, itu pertanyaannya ya. Jadi kalau masih tahap belajar, kesalahan-kesalahan itu dimaafkan. Karena orang tidak mungkin langsung baik, benar gitu, nggak mungkin. Jadi dalam belajar apapun, belajar Quran, belajar agama, ajaran ngaji, kalau masih ada kekeliruan ya dimaafkan, orang nggak masih artinya di luar batas keinginan kita. Jadi insya Allah dimaafkan dan insya Allah nggak ada masalah. Bahkan sampai ada satu hadis, orang yang baca Al-Quran dan dia lancar nanti akan dikumpulkan bersama para malaikat gitu kan yang mulia. Orang yang baca Quran dan dia terbata-bata gitu, kata demi kata dieja sulit lama gitu kan, itu dapat 2 pahala kata Rasulullah, pahala membaca dan pahala sabar di dalam kebaikan itu gitu. Dan bisa saja terbata-bata ada kekeliruan dan salahnya kan gitu kan. Jadi pahalanya akan dihargai lebih insya Allah dengan kesabaran kita dalam mengaji dan belajar itu. Ya, lanjut. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Istiqomah insya Allah Ibu ya. Jadi sabar ya. Karena ya belajar sudah gede, belajar anak-anak juga beda. Anak-anak aja masih banyak salah. Gede juga sama kan. Proses ya. Lanjut atau cukup? Baik, Mungkin alhamdulillah. Ya, barangkali untuk pertanyaan cukup sampai di sini. Terima kasih banyak buat hadirin sudah bertanya.
Insya Allah akan ada hadiah door prize buat Nah, langsung tadi ada 4 orang. bikin doa. Ya. Ya, oke, baik. Ada Bu Supriyati, kemudian ada Bu Asni, kemudian ada dari Bilal Rahim, sama tadi ada Fikriah. Bisa untuk menghubungi guru masing-masing, dan serta tadi ada peserta yang pertama hadir nih pada siang hari ini, yaitu Omarita. Bisa menghubungi gurunya untuk mendapatkan hadiah. Baik, jazakumullah khairan. Ya, makasih. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Kelar, Ustaz. Semoga selalu Ustaz. Saya pamit langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, kita sudah menyimak tadi sesi oleh Ustadz Qurun Syafi'i. Di antara kesimpulannya adalah untuk kemudian kita bisa menghadirkan perubahan dalam kehidupan melalui Al-Quran, kita perlu untuk melewati upaya-upaya interaksi dengan Al-Quran. Pertama adalah meningkatkan iman, kemudian memahami dalam hal artian tafsir, kemudian mentadaburi, yang kemudian kita berupaya untuk mengamalkan serta membumikan Al-Quran dalam setiap sektor kehidupan kita. Baik, tadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, untuk 5 orang atau 5 peserta yang pertama ada yang hadir paling pertama di agenda kita, yakni Omarita, bisa hubungi gurunya. Kemudian ada 4 penanya nih, 4 penanya pada agenda pada hari ini, bisa juga untuk menghubungi gurunya untuk mendapatkan door prize. Baik, kita akan segera lanjut ke agenda berikutnya. Setelah materi, insya Allah akan ada slide ya, akan ada tayangan mengenai perkenalan guru serta pengenalan peserta Sahabat Quran cabang Tapos periode ke-15. Dan buat tim operator bisa ditampilkan. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا، الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام، حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد، يلا نمد الإيد من غير كلام، أجمل الأوقات بتيجي عالبال، يبقى الحمل جبال ننساه أوام، أنت وأنا. ناس بترتاح لك ساعات، ياخدوا قلبك من سكات، يخطفوك من غير كلام، أصل فيك منهم حاجات، وفي حياتك معدودين اللي بكرة مكملين، ده انتوا وقت الاختلاف بنلاقيكم متفقين، حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام، وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد، يلا نمد الإيد من غير كلام، أجمل الأوقات بتيجي عالبال، يبقى الحمل جبال ننساه أوام، أنت وأنا. مهما قابلنا صعب نحس بفرحة غير وياكو، كل دقيقة حلوة بيكو بتجمعنا، ايه في الدنيا يساوي لحظة معاكو، طول
ما انتم جنبنا ايه هيهمنا. كان نفسنا من زمان فعلا نفرح من قلبنا. لو تبعدنا السنين خليكوا قريبين، ده احنا ما صدقنا لقينا اخيرا ناس تشبه لنا. Baik, terima kasih banyak buat operator. Alhamdulillah sudah kita sampaikan. Apakah ada lagi? Tampaknya tadi masih ada lagi. Slide untuk peserta. Baik. ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نلقى الجنان بحبه، لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق. والقرآن كم يهتدي الحيران فيه، والنفس كم حنت إليه، يعلو ولا يعلى عليه. هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله، ننسى الهموم بقربه، لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور يبعث الأشواق، وفيه محاسن الأخلاق. والقرآن أسعد به قلوبنا، واغفر به ذنوبنا، واشرح به صدورنا يا ربنا. أذهب به أحزاننا، فرج به همومنا، واجعله شاهدا لنا يا ربنا. هو القرآن والفرقان، إليه تنصت الأكوان، وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق، ونور
يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق. هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق. والقرآن كم يهتدي الحيران فيه والنفس كم حنت إليه. يعلو ولا يعلى عليه. هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله. ننسى الهموم بقربه. لن تستقيم حياتنا إلا به. هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita simak tadi tayangan dari peserta guru-guru sahabat Quran cabang Tapos pada periode 15, Masya Allah. Mungkin bisa nih reaction buat hadirin yang tadi melihat wajah-wajahnya ya, wajah-wajah gurunya, wajah-wajah pesertanya. Semoga menjadi awal untuk kemudian terus semangat dalam berinteraksi bersama Al-Quran melalui atau bersama dengan sahabat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Baik, tak terasa kita sudah di penghujung acara. Masya Allah masih ada 150 partisipan ya, yang bertahan hingga pukul 14.37. Masya Allah, semoga waktu hadirin sekalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya akan ada penutupan serta pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Makmuri selaku manajer sahabat Quran cabang Tapos. Kepada Ustadz Makmuri dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita hadirkan hati kita munajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seluruh rencana sahabat Quran Tapos dan tentunya seluruh pimpinan, direktur, pengurus, guru-guru dan semua murid-murid, Allah akan jaga kehidupannya dan Allah berkahi kehidupannya sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Allah. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub. Allahumma shalli ala sayyidina karimina habibina durina anta maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafina kafiru mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim adina sultanik. Allahumma ighfir lana dunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar wa tawaffana bi husnil khatimah. Allahumma alif baina qulubina waslih dzata bainina wahdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur
wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa azwajina wa dzurriyyatina wa qurrata ayunina ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami hadir di sini mohon padamu ya Allah, Zat memberi pertolongan, ampuni. Zat memberi ampunan, maka ampuni dosa-dosa kami, tutupi kesalahan-kesalahan kami, tutupi aib-aib kami ya Allah. Dengan Al-Quran ini kami mohon menjadi wasilah kami antara diri kami dan Engkau ya Allah. Maka jadikan Al-Quran cahaya kehidupan kami, berubah seluruh kehidupan kami, luaskan rezeki kami, lapangkan, berkahi kehidupan kami dengan Al-Quranul Karim. Nama ya Allah, seluruh pimpinan kami, Ustaz Khairul Saleh, ya Bu Lela, Aher, dan seluruh yang pendiri sahabat Quran ini, jaga keluarganya ya Allah, jaga diri dan keluarganya ya Allah, tetapkan iman istiqomah sampai bertemu dengan Engkau ya Allah. Kami di sini adalah orang-orang yang dhaif, hanya mengharapkan pertolongan-Mu ya Allah. Dengan Al-Quran ini yang Engkau berikan ke seluruh kehidupan kami dimudahkan. Jadi sebab interaksi kami menjadi sebab dimudahkannya anak-anak kami, keturunan kami, biar mereka selamat kehidupannya dunia, biar mereka selamat kehidupannya di akhirat ya Allah. Jadi kali ini semuanya wasilah buat kami ya Allah. Kami ikhlas, para guru-guru ikhlas, pimpinan kami ikhlas, hanya mengharapkan wajah-Mu ya Allah dengan sahabat Quran ini. Tidak mengharapkan apa-apa. Jaga kami dari bala, bahaya, corona yang sudah 1,5 tahun ini melanda kami. Sehingga di antara kami ada yang kesulitan ekonominya. Maka dengan Al-Quran ini kami mohon padamu ya Allah. Mudahkan urusannya, mudahkan ekonominya, lapangkan rezekinya. Ya Arhamar Rahimin. Jadikan anak keturunan yang soleh dan solehat. Ahlul Quran, Ahlul Jannah ya Allah. Siang malam kami berharap hanya padamu ya Allah. Al-Quran cahaya hati kami, berikan cahaya pada hati kami. Agar kami bisa lezat beribadah padamu ya Allah dengan Al-Quran. Tanamkan Al-Quran dalam jiwa kami sehingga api neraka tidak akan berkenan untuk menjilat badan kami, ya, jasad kami. Karena ada Al-Quran di dalam jiwa kami ya Allah. Allahumma ya Allah berkahi kehidupan kami. Satukan hati kami di dunia. Murid-murid selama ini belajar dengan guru-gurunya dengan penuh kasih sayang. Di antara mereka saling bersatu karena Engkau ya Allah dengan Al-Quran-Mu ya Allah. Maka tidak hanya di dunia kami pengen berkumpul, tetapi kumpulkan kami di akhirat kelak ya Allah. Di surga-Mu yang agung, yang begitu indah. Kesulitan-kesulitan di dunia tidak ada artinya apa-apa ketika semuanya sirna dengan keindahan dunia akhirat insyaallah di surga-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana amanna faghfir lana warhamna irhamna bil Qur'an ya Allah. Irhamna bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Syukran jazakallahu khair Ustaz Memberi atas pimpinan doanya. Semoga menjadi akhir yang baik dan menghadirkan banyak keberkahan pada agenda kita di siang hari ini. Baik, alhamdulillah hadirin sekalian, kita sudah berada di akhir acara. Mohon kesediaannya untuk hadirin semua untuk mengaktifkan kamera. Insya Allah kita akan ada sesi foto bersama. Insya Allah masih ada 143 partisipan yang masih bertahan hingga akhir acara. Mangga dipersilakan untuk segera mengaktifkan kameranya. Insya Allah kita akan segera sesi